Aku tanya sama mama, kenapa ayah nggak ngakuin aku dan kenapa ayah bilang aku bukan anaknya. Kalau ayah saya tidak mau mengakui saya anaknya, tidak apa-apa. Tapi saya cuma ingin satu kali saja saya melihat dan memeluk ayah saya. Jalan satu-satunya itu tes DNA. Berapa biayanya? Saya biayain. Alhamdulillah. Saya capek loh. Saya capek dicibirin orang. Sultan juga dikata-katain orang. Hanya karena status Andriko yang gak mau mengakui itu anak dia. Halo. Namamu siapa? Muhammad Sultan. Oh, Muhammad Sultan. Cita-cita? Artis. Artis. Kenapa pengen jadi artis? Biar bisa ketemu ayah dan ayah mau juga ngakuin Sultan. Oke. Jadi, kamu ini nggak diakui nama ayahmu. Iya, Kamu taunya gimana? aku taunya dari tante. Seperti apa kamu taunya? Aku taunya tante ngomong, ini ayah kamu. Ya kayak tante ngasih tahu ini ayah kamu penyanyi. Taunya dari situ. Oh, jadi tante kasih tahu ayah kamu penyanyi, Iya, seorang artis. iya, Kemudian tante kamu bilang kalau ayah kamu tidak mengakui kamu gitu. iya, Kamu percaya itu? iya, Langsung percaya aja gitu. iya. Soalnya emang aku taunya waktu pertama tahu kaget. Soalnya nggak pernah tahu ayah. Awalnya nggak pernah tahu. Iya, Ibu nggak pernah ngasih tahu ayah kamu. enggak, Oh, oke. Ayah kamu udah pernah ketemu sama kamu belum? belum. Udah pernah ngontak kamu belum? Enggak, Setahu kamu. aku pernah ngontak tapi diblokir. Kamu pribadi Iya, diblokir. diblokir. Iya. Aku chat, tapi dibaca tapi langsung diblokir. Oh, dibaca tapi diblokir. Kamu chat apa isinya? Assalamualaikum Pak, ini Sultan. Terus dibaca langsung diblokir. Tapi kamu udah tahu kalau ayah kamu tidak mengakui kamu sebagai anak atau belum? Udah tahu. Udah tahu? Iya. Tahu dari mana? Tahu dari tante ngasih tahu. Oh, dari tante aja. Tapi ayah kamu tidak pernah ngomong langsung kalau dia tidak mengakui kamu sebagai anak? Enggak. Nggak pernah? Iya. Oke. Terus kamu tahu tes DNA nggak? Tahu Apa itu tes DNA? buat ngetes darah tuh Supaya supaya bisa tahu aku anak ayah atau bukan. Oke. Kamu mau ngelakuin hal itu? Iya. Jadi kamu mau meminta tes DNA? Iya. Kemarin kan aku udah nonton tuh videomu. Iya. Kamu udah cerita di situ. Udah ada reaksi dari pihak ayah belum? Udah. Apa reaksinya? Atau dia bilang aku bukan anaknya. Serius? Ngomong gitu? Oke, terus? Terus dia juga nggak pernah kawin sama mama, nggak pernah kawin siri. Bagaimana perasaanmu mendengar itu? Sedih. Sedih tapi mau gimana lagi? Jadi kalau sampai nanti papamu tidak mengakui, Aku pasrah aja. pasrah aja. Tetap mau jadi artis. Iya, tetap. Kenapa? Supaya papa bisa ngakuin aku. Oke, jadi kamu pengen jadi orang terkenal supaya papa nanti akuin kamu. Itu Iya. pemikiranmu kan? Kamu berpikir kalau terkenal itu dia akan bangga sama kamu gitu. Kamu berpikir sekarang dia belum bangga sama kamu ya? Begitu?
Iya, mungkin karena aku bukan siapa-siapa, papa nggak mau ngakuin aku. Oh, kamu berpikirnya begitu. Oke. Kamu udah pernah ngobrol sama mama belum? Udah, Ngobrol apa mengenai hal ini? aku tanya sama mama, kenapa ayah nggak ngakuin aku, dan kenapa ayah bilang aku bukan anaknya. Terus mama bilang apa? Mama ya bilang nggak tahu, mama nggak itu apa nggak mau jawab. Diem aja. Iya, Kamu bingung. iya, Terus kamu kan ceritanya muncul nih di YouTube, di podcastnya Mas Uya ya. Kemauan siapa? aku. Bukan mama. Mama juga mau biar papa bisa ngakuin aku, sama aku juga mau biar papa ngakuin aku juga. Yang mau pertama siapa? Aku. Jadi kamu bilang apa nih ceritanya? Mas, aku emang doa semoga aku bisa podcast sama Om Uya dan papa bisa ngakuin aku, papa bisa masuk juga ke podcast biar papa jelasin semuanya. Nah, itu kan udah tuh papamu masuk ke podcast, dia udah jelasin. Kamu udah nonton full? Udah, Mau gimana sekarang? udah tahu gimana. Bingung ya? Di sekolah, kamu katanya dibully. Iya, Dibully kayak gimana? kayak dulu diejek-ejekin anak nggak punya ayah. Tahu dari mana mereka kamu nggak punya ayah? Nggak tahu. Mereka mungkin lihat kan, soalnya kan itu aku nggak, kan biasanya kan mereka kan bawa papanya ke sekolah, papanya antarin, aku cuma nggak ada yang nganterin, cuma mama doang. Terus mereka ledekin. Iya, Ledekinnya gimana? kayak tadi kamu nggak punya ayah. Oh, oke. Katanya dibilang apa? Itu Iya, anak haram. sama teman-temanmu. Iya, Kamu tahu nggak apa itu artinya? bingung sih apa artinya. Ah, nggak tahu ya. Tapi kamu nggak suka itu. Nggak suka. Tapi kan kamu nggak tahu artinya. Bingung. Tapi aku pernah dengar sama ada orang ngomong tuh nggak boleh, itu dosa kalau ngebilangin orang kayak gitu. Oke. Tapi artinya nggak tahu. Nggak. Umurmu berapa tadi? 10. 10 ya? Kelas 4 SD? Iya, Oke. Kamu merasa mirip nggak sama ayah? Mukanya? dikit. Dikit. Yakin itu ayah kamu pasti? Kalau aku sih yakin. Tahu dari mana? Kamu yakin dari mana? Soalnya mama ngebilangnya aku mirip Iya. dan aku ngelihat foto mama sama ayah. Kan kamu cerita udah nonton nih videonya ayah kamu ngomong segala macam. Ya, Iya kan? Berarti papamu kan udah memberikan klarifikasi dan penjelasan. Intinya papa kamu di situ bilang kalau kamu bukan anaknya. iya. Kamu pengen ngomong apa tuh ke ayahmu tuh kalau begitu? Nggak sih, aku bingung mau ngomong apa. Nggak tahu mau ngomong apa udah. Kalau anggap papamu tuh ada di situ tuh, di kamera itu. Kamu mau apa ke dia? Apa ya? Aku cuma pengen satu pesan dari papa. Papa ngakuin aku anak papa, dan aku juga pengen peluk papa. Itu aja. Pengen peluk papa aja. Kamu nggak benci sama dia? Enggak. Walaupun dia udah bilang kamu bukan anaknya. Enggak. Walaupun dia udah nolak kamu juga kamu nggak benci? Enggak. Aku nggak benci. Kenapa? Dia nggak benci aja. Tapi kan kalau kayak gitu kamu bangga. Enggak sih, aku cuma biasa aja kalau papa ngomong gitu, ya udah.
Gak apa-apa. Aku mau sabar aja. Oke. Aku ngobrol sama mama boleh? Boleh. Izin ya. Oke. Mbak Tuti, tadi kan aku udah ngobrol sama anakmu. Aku sengaja dipisah karena ada beberapa obrolan yang menurut aku terlalu dewasa sih kalau anaknya juga ada di situ. Iya. Aku mohon maaf ya. Tadi kan udah dengar sendiri yang ngobrol. Jadi aku udah juga nonton sedikit sih di Uya tuh. Inti ceritanya itu kan Mbak Tuti kenal dia kan waktu pas muda kan. Masih belum nikah tuh Mbak Tuti kan. Waktu sama Andrigo saya sebelumnya janda. Oh janda ya, janda ya, janda. Iya. Terus kemudian kenal di... Saya kenalnya di studionya Farhad Abbas. Iya, Farhad Abbas. Kerjanya apa waktu itu? PNS, saya PNS. Waktu iya. itu ya? Iya. Sampai hari ini ya? Iya. Bisa ketemu di studio Farhad Abbas, ada urusan kerjaan tuh waktu itu? Enggak, waktu itu kan saya nyanyi. Dan saya diciptain lagu sama teman. Terus udah selesai rekaman, saya mau nunjukin ke Om Farhad. Kebetulan Om Farhad sama Om saya juga kenal baik. Gitu. Berharapnya bisa dibantu ya? Iya. Oke. Kenalan nih. Kenalan lah di situ. Saya minta nomor handphone Andrigonya dari Om Farhadnya dengan tujuan waktu itu saya pengen kali aja bisa duet bareng karena dia kan artis barunya Farhad Abbas juga. Oke. Pada saat itu. Butuh nih ya kan? Iya. Berarti sempat kepikiran mau jadi artis dan penyanyi? Iya. Gitu. Oke. Kemudian pacaran? Pacaran. Karena komunikasinya udah intens, akhirnya kami memutuskan untuk pacaran. Oke. Siapa yang suka duluan? Kalau yang suka duluan pada saat itu saya lupa juga siapa yang duluan, cuman ya sama-sama suka lah gitu. Sama suka ya. Akhirnya menikah? Belum, saat itu belum langsung menikah. Jadi saya diajak dulu ketemu orang tuanya di Riau. Setelah berapa lama pacaran tuh? Itu kira-kira beberapa bulan setelah pacaran saya diajak ke Riau. Oke, dengan tujuan serius? Tujuannya perkenalkan ke orang tua dan keluarganya. Dan di sana juga mereka sambut saya dengan baik. Oke. Gitu. Jadi saya tuh nggak punya pikiran bahwa Andrigo itu laki-laki yang nggak bertanggung jawab atau apalah. Karena pada saat dia di Farhad Abbas, dulunya dia nyanyi, dia sering kalau ada job gitu, honornya langsung dikasih ke saya semuanya. Waktu masih pacaran? Nggak ada yang diambil. Jadi itu tambah meyakinkan saya bahwa dia laki-laki yang baik. Oke, kamu ngeliatnya kayak gitu kan Iya. ya? Terus akhirnya setelah ketemu orang tuanya? Akhirnya kata dia, kita berkunjung lagi ke tempat kamu. Oh, ke orang tuamu? Iya, ke orang tua saya gitu. Tapi masih balik dulu ke Jakarta waktu itu. Jadi kan pada saat itu Andrigo ngomong, saya sama Andrigo selesainya itu di 2011. Itu salah besar. Karena ada saksi juga, waktu itu kan kita ke Riau lewat Batam. Nyebrang gitu. Di sana saya sempat satu malam itu nginap di rumah keluarga saya. Oke. Jadi keluarga saya pada saat mendengar statement Andrigo bahwa di 2011 itu udah berakhir, itu mereka kaget. Kenalnya di 2000? Kenalnya di 2011. Oke. Oh, kamu kenal 2011? Iya, 2011. Klarifikasinya dia bahwa hubungan kalian udah berakhir di 2011 itu juga? 2011, Oke. Jadi itu yang ingin saya tekankan bahwa itu salah dan tidak benar. Karena saya juga punya beberapa saksi yang mana tahu bahwa di 2013 Januari aja Andrigo masih nyanyi di acara keluarga saya di Poso. Oke, jadi dia berklarifikasi bahwa semua yang kamu omong di podcastnya Uya itu nggak benar ya? Gitu. Iya, nggak benar. Oke, menurut data-data dia ya? Iya. Oke, kita sebentar tuh kita ke sana nih. Jadi kamu kenal sama dia, dibawa ke orang tuanya, habis itu kamu ketemu sama dia dengan orang tuamu kan ya? Iya. Oke, direstuin nih? Kalau di orang tua saya, dia nggak langsung pada saat itu kan dari Palu dulu kan, kita nyampenya di Palu, dari Jakarta ke Palu. Orang tua saya kan berada di kabupaten. Kamu orang mana, mohon maaf?
Sulawesi Tengah. Oh, orang Sulawesi Tengah. Iya. Orang Palu. Iya. Iya. Saya lahir dan besar itu di Poso. Oh iya, tahu. Mungkin tahu Poso itu orang kayak Sulawesi. gimana. Oh, orang Sulawesi. Saya orang Sulawesi. Oh ya. Lanjut. Iya gitu. Akhirnya pada saat itu kita lanjut ke Poso. Sebelum ke Tojo Una-Una, ke tempat orang tua saya memutuskan sama Andrigo kita menikah dulu. Kita nikah siri. Karena memang di situ saya udah hamil 1 bulan ya. Saya akuin lah. Netizen bilang saya itu nggak benar, udah hamil duluan. Ya saya mengakui. Kesalahan saya nggak sembunyi ya. Semua orang punya aib lah, punya masa lalu. Setuju. Jadi di sini saya nggak mencari pembenaran, bahwa saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, sebelum ke Tojo Una-Una, saya memutuskan untuk menikah siri. Tapi waktu menikah siri itu hanya dihadiri penghulu, keluarga saya 1, sama saya sama Andrigo. Saya nggak harus orang tua menjadi wali, karena saya posisi pada saat itu janda. Kalau kita Muslim kan, kalau udah janda kan bisa diwakilkan. Iya, jadi kan keputusan menikah siri itu untuk menghindari malu kan? Iya. Pasti kan? Iya. Ya? Karena mau ketemu orang tua juga. Ketemu orang tua. Setelah ketemu orang tua, mereka mengetahui kamu sudah menikah siri belum saat itu? Awalnya pada saat saya datang itu belum. Tapi saya cari waktu, akhirnya saya berani untuk ungkapkan ke orang tua bahwa saya sudah nikah siri sama Andrigo dan saya udah hamil 1 bulan. Di situ orang tua kaget. Malah mama saya nggak percaya pada saat itu saya sudah hamil. Jadi akhirnya mau nggak mau orang tua menerima juga karena udah terjadi. Dan mereka lihat juga Andrigo bertanggung jawab. Nah akhirnya di situ ya hubungan baik-baik aja. Cuman saya tekankan lagi, saya tidak pernah menyikap Andrigo yang seperti diceritakan, klarifikasikan di podcast Uya. Gitu. Saya nggak pernah menyekap. Gimana sih kekuatan saya seorang perempuan untuk menyekap seorang laki-laki, gitu kan? Nah di situ di dalam rumah ada orang tua saya, ada keluarga saya, adik-adik saya ada juga. Di situ bukan saya menyekap, hanya saja saya kan bawaan hamil agak temperamen dikit. Jadi suka ngambek, suka cemburuan, gitu. Jadi Andrigo itu lebih banyak di kamar daripada keluar. Karena saya berpikir saya menghindari jangan terlalu banyak komunikasi dengan orang luar walaupun itu keluarga saya. Karena yang mengetahui keluarga saya itu hanya saya. Andrigo hanya pendatang gitu. Karena adalah salah satu yang saya hindari untuk tidak komunikasi. Dan akhirnya saya menghindari itu tapi terjadi juga. Jadi beberapa lama kita di Tojo Una-Una, tiba-tiba Andrigo mungkin jalin komunikasi dengan salah satu anggota keluarga saya, mungkin dia curhat atau apalah, dibantulah Andrigo itu untuk pergi dari saya pada saat itu. Curhat apa? Mungkin Andrigo curhat saya pada saat itu temperamen, suka marah-marah, suka cemburuan gitu kan. Nggak tahan dia? Nggak tahan katanya. Jadi keluarga saya membantu. Oh, makanya itu dibilang keluarga Tuti malah pro ke Andrigo. Iya, nah itu juga yang saya mau klarifikasi. Bukan mereka pro itu karena kelakuan saya nggak benar ya. Tapi pada saat itu orang tua saya, mama saya itu mengetahui bahwa Andrigo itu sikapnya agak temperamen juga. Nah, bukan saya aja yang temperamen, tapi dia. Dua-dua ya. Kita kan orang Sulawesi itu kan kalau menyapa orang lain, terus orang gak ngeh, kita pasti nepok kan, biar dia tahu. Nah, itu nggak dibolehin sama Andrigo. Dia orang mana sih? Riau. Jadi saya langsung dimaki, langsung HP yang di depannya langsung dibanting, itu ada saksi adik saya. Jadi memang dia balikkan semuanya bahwa seakan-akan saya yang bersalah gitu. Dua-dua emosian nih jadinya ya. Iya. Oke. Kita balik lagi sedikit ke belakang. Setelah ketemu orang tua di Sulawesi Tengah ini, kalian tinggal di sana sebentar. Kemudian sampai lahir Sultan. Iya. Waktu Sultan lahir itu saya mencoba menghubungi pihak Andrigo, keluarganya, tapi tunggu dulu. tidak. Udah berpisah?
Iya, di situ kan Andrigo meninggalkan saya. Oh, yang tadi cerita tadi. Dia meninggalkan saya atas bantuan keluarga saya. Oke. Padahal keluarga saya tahu saya lagi hamil di situ. Oke. Jadi ketika dia meninggalkan saya, dia pamit baik-baik. Saya nggak curiga apa-apa ke dia. Karena dia pamitnya ke Riau ada urusan partai gitu, mau nyalek. Bukan mau berpisah? Enggak. Pamitnya bukan itu ya? Bukan. Dan saya mengizinkan waktu itu. Dia kan ngomong, saya nggak mengizinkan kalau dia pamit, saya nggak mengizinkan. Tapi saya mengizinkan karena waktu itu dia bilang mau nyalek. Pakai berantem nggak ngizininnya tuh? Enggak. Waktu Enggak itu ya? kan udah baik-baik ya. Baik-baik. Karena dari Palu kan waktu itu udah selesai lah masalahnya. Saya udah lupain lah dia diajak ke keluarga saya untuk pergi dari saya. Saya kan samperin lagi dia ke Jakarta. Saya ikut. Setelah itu? Iya, saya Oke. ikut. Jadi kita udah baikan, dia pamit baik-baik. Ternyata pada saat di bandara, cuman ngabarin saya udah di bandara. Setelah itu udah nggak aktif lagi, Hilang? hilang. Lost contact? Nomornya diganti juga. Tahun 2011? Itu enggak. Kalau yang itu udah di 2012. 12 masuk. Oke. 2012. Udah nggak ada kontak nih? Nggak ada sama sekali. Terus gimana tuh? Nah, saya berusaha terus cari tahu ke keluarganya. Saya juga nge-DM keluarganya juga, tapi balasannya juga mungkin mereka nggak mau ikut campur, gitu kan? Itu masalah Andrigo. Jadi ya saya hadapi sendiri. Walaupun orang di luar mencibir saya hamil tanpa suami, saya mau bagaimana lagi? Sudah cukup upaya saya. Saya mau laporkan ke polisi juga, saya nggak punya daya karena kan kita nikah siri. Terus nggak ada surat-suratnya. Jadi memang mau nggak mau ya pasrah pada saat itu. Nah, saya jalani sendiri. Pada saat lahiran pun di situ saya nggak makan sama sekali. Tenaga saya itu hampir habis untuk melahirkan Sultan. Jadi kau jalan sendirian ya? Sendiri. Dari sebelumnya kan kamu udah pernah nikah tuh, ada Iya, anak? Ada 2. Oh, Dan ada 2? Andrigo tahu. Oh, ada 2 anak, ditambah Sultan lagi nih. Iya. Jadi 3. Sekarang udah 4 karena saya kan menikah lagi. Iya. Gitu. Jadi ya seperti itulah ceritanya. Jadi bukan berarti Andrigo lari dari saya nggak benar atau apa. Itu enggak. Terus katanya dia pernah samperin kantor saya waktu masih di Poso. Saya pamitnya, Andrigo telepon. Terus katanya saya lagi kerja gitu. Memang saya lagi kerja. Saya lagi di luar kantor. Nah, Andrigo ternyata udah didoktrin, udah dikomporin lah gitu sama keluarga saya bahwa pasti dia sama orang lain tuh, gitu. Katanya janjian sama orang lain. Jadi di pikiran Andrigo saya selingkuh pada saat itu, padahal enggak. Jadi dia samperin saya di kantor. Sampai setelah itu saya nyampe di kantor, dia ketemu, dia langsung naik ke lantai atas kan ke kantor saya. Di situ dia kayak anak kecil. Jadi dia nggak menjaga wibawa dia bahwa dia itu seorang penyanyi ibu kota yang datang ke daerah. Dia naik motor kan. Jadi pada saat turun berantem, saya ngejar dia. Jadi dia di atas motor. Saya bilang jangan kayak gini, malu loh kamu. Saya jaga kamu, nama baik kamu di sini biar orang menghargai kamu di kampung ini saya. Ini yang waktu masih di Sulawesi Tengah Iya, ini ya kan, yang masih kamu lagi hamil iya. ini kan? Dia kan tuduh saya selingkuh, makanya dia nggak mau akuin Sultan. Karena katanya saya selingkuh. Oh ini nih yang berhubungan dengan pengakuan bahwa Iya. oke. Kayak anak kecil gimana waktu itu? Jadi berantemnya itu kan dia naik motor pada saat itu. Pinjam motor saudara saya, dia ngikutin ke kantor. Jadi saya ngebujukin sampai turun dari ruangan saya, sampai di jalan raya. Saya tuh bujukin dia ngikutin dari belakang. Jangan kayak gini lah Go, saya malu. Karena kamu ini penyanyi ibu kota, walaupun kamu belum artis terkenal, tapi setidaknya kamu jaga wibawa kamu di sini. Saya menjaga kamu agar orang di sini menghargai kamu. Dia tuduh kamu ada selingkuh gitu? Iya. Atas informasi dari keluargamu? Informasi dari keluarga. Gitu. Kamu sama keluargamu gimana sih hubungannya? Makanya saya kalau sama keluarga baik-baik saja. Dan saya juga, keluarga besar saya juga tahu bagaimana saya orangnya. Dan saya orangnya nggak suka munafik lah. Intinya terbuka banget ya. Cuman karena terlalu baik lah sama keluarga. Ada masalah intern kamu sama keluarga? Kalau sama yang satu orang yang ngajak Andrigo pergi dari saya, yang ngebiayain semua, yang rencanain itu, kalau masalah sebenarnya nggak ada ya, karena itu kan keluarga.
Iya. Cuman hati dia aja yang nggak benar sama saya gitu. Dari dulu Berarti banget. intern. Iya. Udah selesai masalah sama orang itu di keluarga. Kalau itu kan saya ya untuk apa mendendam ya. Sultan juga udah gede. Cuman ya hukum karma udah terjadi. Apa yang saya sumpahin ke dia udah terjadi. Oke, itu urusan lain ya. Iya, itu urusan lain. Cuman maksudnya ya harusnya dia berkaca dari itulah. Jangan lagi menzolimi saya. Tapi hubungan saya sampai sekarang juga masih nggak sebagus dulu. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak cocok, ya kan? Iya, makanya saya mutusin untuk mutasi ke Jakarta. Di samping saya ingin memperjuangkan Sultan yang ingin diakui ayahnya, saya juga ingin menjauh dari keluarga. Jadi saya sendiri di sini ngebesarin anak-anak. Keluarga ini kita bicara ibu bapak masih ada? Kalau dulunya masih ada, kalau sekarang bapak saya barusan meninggal di Desember 2022. Turut berduka. Iya, Berarti ibu tinggal ibu. tinggal ibu. Tapi permasalahan yang tadi kita cerita bukan berasal dari bapak dan ibu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Berarti sanak keluarga yang lain ya kan? Keluarga, iya. Berarti hubungan kamu bapak dengan ibu baik? Baik. Oke, baik ya, benar Iya, ya. Oke, benar, baik. siap. Jadi ceritanya sudah sampai di akhirnya kalian berpisah. Iya. Kemudian kamu berusaha untuk mencari tahu dia segala macam. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Selama sudah berarti sekarang kalau 2012 sudah 11 tahun ya? Iya. Dan Udah, saat kamu itu, berhentinya di mana tuh? Dari 11 tahun itu. Akhirnya kamu berhenti, udah. 2017 kan saya angkat lagi tuh. Saya hubungi. Oh, kamu angkat lagi. Iya, jadi keluar di media online tuh masalah Iya. saya sama Andrigo. Iya. Kenapa saya angkat lagi? Karena dari Sultan lahir itu adalah sosok pengganti keberadaan ayahnya, adik kandung saya yang paling bungsu. Jadi saya itu nggak merasa Sultan nggak punya bapak gitu karena ada adik saya. Oke. Tapi ketika 2016 September adik saya meninggal, jadi saya merasa di situ Sultan jadi terpuruk lagi kan. Jadi sering papa gitu. Jadi itu beban buat saya. Karena yang biasanya dipanggil papa sampai saya ngomong itu papa kamu. Karena adik saya kan punya calon istri. Itu mama kamu, ini tante loh. Dulu masih Sultan masih kecil banget saya kenalin saya itu seperti itu. Biar dia terbiasa sama adik saya. Jadi dia nggak merasa dia nggak punya bapak. Tapi ketika adik saya meninggal, itu di situ mulai dia nanyain papa dan saya mulai memperkenalkan juga lewat keluarga. Jadi keluarga saya yang coba, karena kalau saya nggak mau sebenarnya mau ngasih tahu ke Sultan ini bapak kamu, itu enggak, tapi keluarga saya yang bantu. Jadi setelah adikmu yang Sultan pikir itu papanya meninggal dunia, kamu akhirnya mau nggak mau berupaya lagi dan dia taunya dari tantenya. Iya. Itu benar? Iya, dari keluarga. Kalau adikmu tuh bukan papa aslinya, iya, gitu ya? Dan dia punya bapak, Dan dia bapaknya punya seorang bapak. penyanyi gitu. Begitu Sultan ya? Oke, Gitu. waduh. Jadi saya nggak mau ngasih tahu karena saya takutnya dia terus-terusan mencari. Tapi akhirnya ya mau nggak mau dia semakin ngerti, dia sendiri yang malah sekarang minta banget untuk ketemu. Oke. Pernah samperin Naga Suara juga tapi nggak ada. Jadi 2017 yang naikin ke berita kamu? Iya, saya. Dengan tujuan supaya Sultan bisa mendapatkan pengakuan dari bapaknya. Karena saya kan hubungi dari media sosial juga nggak bisa, dari nomor handphonenya juga yang baru saya dikasihin orang tapi saya diblokir. Jadi mau nggak mau ya seperti itu, tapi belum menghasilkan apa-apa pada saat itu. Itu jalan yang kepilih Iya, saat itu. saya angkat lagi di 2020. 2020. Jadi saya berupaya terus karena ya Sultan ini terus ke saya kan. Papa saya yang mana sih Ma? Karena udah mulai ngerti banget gitu kan. Apalagi waktu sekolah. Itu saya jadi PR saya buat diri saya. Sultan selalu nanyain papa saya yang mana sih Ma? Di sekolah teman-teman nanyain gitu. Ada yang bilang saya nggak punya ayah. Ada yang teriaki saya anak haram gitu. Kamu, hubungan kamu dengan keluarganya si Mas Andrigo ya? Mas Andrigo gimana? Itu sama dia baik-baik saja, cuman setelah taunya bahwa saya hamil dulu, mereka itu lost kontak sama saya.
Jadi cuman ada satu keluarganya yang sering komunikasi sama saya dan ada teman dekatnya Andrigo yang sering kasih info ke saya. Kalau yang lainnya udah nggak mau komunikasi sama saya. Oke, gue udah nangkep nih. Jadi 2017 kamu coba angkat, tidak menghasilkan apa-apa. 2020 kamu coba angkat, tidak menghasilkan apa-apa. Nih 2023 nih. Iya. Saya angkat coba lagi. Iya, saya coba lagi karena ya mau nggak mau Sultan benar-benar udah ngerti, bukan baru mau ngerti tapi udah ngerti banget dan minta untuk bertemu bapaknya. Oke, kita bicara agak keluar dikit ya. Ini kan bicara aib, bicara banyak hal ya. Iya. Publik tahu. Iya. Kamu kerja kan malu. Iya. Tekanan batin. Bener. Stres. Itu banget. Worth it nggak? Kalau dibahas masalah itu ya gimana ya? Saya bingung juga untuk ngejawabnya karena ya dari awal saya udah terpukul banget kan dengan adanya ini. Dan di area kantor juga, lingkungan kantor banyak yang membahas ini. Di belakang saya ada yang cerita, ada lagi yang nyampein, kamu diceritain gini, itu si Sultan mana sih ayahnya, yang mana sih gitu. Pada saat diangkat beritanya juga kan heboh gitu. Saya malah dijauhi teman-teman. Ada yang menjauhi saya, bahkan saya itu kayak dianggap apa ya, kayak sampah gitu. Nggak pantas lah untuk ada di lingkungan mereka. Nah, itu dia yang buat saya benar-benar ya terpukul banget. Pasti. Gitu. Sampai sekarang pun mungkin dengan keadaan ekonomi saya yang di bawah ya, karena jujur aja kan saya PNS, emang PNS, tapi PNS golongan 2. Nah PNS ini nggak seberapa lah gaji, udah potong bank, untuk ngidupin anak-anak mau nggak mau harus pinjam bank, anak 4, udah sekarang kan semuanya saya ngidupin sendiri, nggak sama siapa-siapa. Jadi ya mau gimana saya harus berupaya sekarang. Jadi saya sekarang cuman kalau ada yang mau mencibir saya, mau ngata-ngatain saya silakan. Di podcast Uya mungkin ada yang mau ngatain saya yang perempuan gak bener. Udah di situ ada yang bilang saya pelakor gitu kan. Udah baca? Iya, sakit banget ternyata. Tapi kan sebelumnya kan Mas Uya juga ngomong kalau nanti ada yang komen jangan sakit hati karena itu resiko udah masuk di podcast saya pasti ada yang komen lah kalau udah keluar di YouTube saya. Ya udah saya kuat-kuatin karena dipesen gitu kan, jangan dibales lah orang ngomong apa, biarin aja kamu yang tahu gimana kamu gitu kata Mas Uya dan istrinya. Udah saya nggak nanggepin ini juga, cuman ya saya mohonlah netizen lebih bijak lagi gitu kan. Jangan karena ada podcast Andrigo klarifikasi sampai dikata-katain saya yang gak benar, saya perempuan temperamen atau apalah gitu. Karena kalian gak tahu perjuangan saya untuk ngebesarin anak-anak itu kayak gimana. Oke. Kalau kita bicara tentang perjuangan kamu mengenai hal ini, yang kamu kejar sekarang adalah dibiayain sultannya, pengakuannya, dua-duanya, apanya? Kalau di sini untuk nafkah saya nggak nuntut. Nggak? Iya nggak nuntut. Ya walaupun penghasilan saya nggak seberapa, tapi saya nggak nuntut. Gitu kan. Orang 11 tahun juga kamu biayain sendiri kan ya? Bisa minta tisunya nggak? Saya nggak nuntut itu ya. Yang saya tuntut di sini gimana Andrigo mengakui anaknya. Jadi anak ini punya status. Jadi ketika orang yang dulunya melihat Sultan ini nggak diakuin ayahnya gitu, tapi sekarang bisa diakuin. Jadi dia keluar itu dia nggak merasa gimana gitu kan, perasaannya dikatain lagi sama orang. Jadi kalau ada teman-temannya yang mau bilang dia anak haram atau apa gitu, dia bisa bilang bahwa saya udah punya ayah. Saya cuma minta pengakuan Andrigo aja. Tapi itu solusi bukan sih?
Kalau bagi saya ya, ibunya Sultan itu solusi. Karena bukan Andrigo yang ngadapin Sultan tiap hari, tapi saya. Dan setiap dia pulang dari ngumpul sama teman, walaupun itu bukan di lingkungan sekolah, itu pulang-pulang pasti langsung ke saya. Kok begini sih, Ma? Kok saya dikatain anak gitu, anak haram? Kok saya dikatain gak punya ayah? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya nanggung ini gitu? Boleh nggak bantu saya ketemu papa? Gitu. Kamu udah lihat klarifikasinya Andrigo di Uya ya? Udah, sakit banget itu. Ada yang mau dilurusin? Kalau ya udah saya jelasin tadi. Yang tadi beberapa. Beberapa itu. Yang paling saya nggak terima, saya dibilang selingkuh gitu, Pak. Yang makanya kamu dia, cerita tadi. makanya dia nggak mau akuin Sultan karena saya selingkuh. Itu nggak benar. Artinya apa tuh kalau dia bilang kamu selingkuh? Maksud arah tujuannya itu apa? Saya nggak tahu ya maksudnya dia itu apa ya. Cuman mungkin dia mau ngelak, emang udah punya niat untuk pergi dari saya. Jadi saya dibilang selingkuh. Cuman saya minta dia tolong klarifikasi bahwa saya tidak seperti yang kamu ceritakan ke orang. Tunggu, kalau dia bilang kamu selingkuh, arah tujuannya adalah dua alibi nih. Alibi bahwa kenapa dia berpisah sama kamu. Dan juga alibi bahwa itu bukan anaknya, Sultan. Ada arah ke situ nggak? Iya, ada. Kayaknya ada. Ada arah ke situ nggak? Dia ada statement kalau ini bukan anaknya, Sultan. Ada. Ada. Berarti untuk keluar dari situ kan? Iya. Berarti kan untuk, berarti jelas dia bilang ini bukan anak dia. Oke. Berarti kan tes DNA. Iya. Itu masalah tes DNA. Semua juga netizen bilang jalan satu-satunya itu tes DNA. Cuman saya terbuka banget. Bahwa supaya netizen tahu bukan saya yang tidak mau tes DNA dari dulu. Saya itu membiayai bukan cuma satu anak. Dan tes DNA itu biayanya nggak sedikit. Setahu saya seperti itu informasinya. Berapa kamu tahunya? Hampir 10 jutaan gitu. Jadi untuk mengeluarkan uang sebesar itu, saya itu berpikirnya kenapa? Karena kebutuhan anak saya mungkin lebih banyak dari itu kan. Jadi saya nggak bisa langsung ngebuang uang saya ke situ aja. Paham. Gitu. Jadi makanya sekarang saya itu memang benar-benar udah apa ya istilahnya, kayak buang malu lah gitu ke pemerintah Sulawesi Tengah gitu kan, yang mungkin tidak memberikan dukungan, respon atau bantuan lah untuk gimana sih, saya kan warganya, saya juga selaku PNS di sana, mungkin barangkali dari Pemprov Sulteng itu bisa membantu saya untuk membuktikan bahwa saya itu di posisi benar dan bahwa itu Sultan itu anak dari Andrigo dengan tes DNA. Tes DNA. Nah, tes DNA itu kan butuh biaya. Tunggu, masalahnya kan tes DNA bukan hanya butuh biaya, butuh persetujuan kedua belah pihak. Kalau Andrigo dan dia buat statement itu dia mau. Mau? Dia ada mau. statementnya? Berapa biayanya? 10. Saya biayain. Alhamdulillah. Kalau mau, ayo saya biayain. Iya. Bagaimana? Saya mau banget dan saya bersyukur banget ya karena saya beberapa hari ini juga saya mencari siapa sih yang bisa bantu saya dana untuk buktiin bahwa Sultan itu anak dia gitu. Karena saya capek loh. Saya capek dicibirin orang, Sultan juga dikata-katain orang hanya karena status Andrigo yang nggak mau mengakui itu anak dia. Andrigo enak anteng ke sana kemari, tapi kasihan saya yang bawa beban. Saya nggak cuma Sultan aja saya ngidupin kan selama ini. Jadi ketika saya mencari beberapa hari kemarin itu ada bukti bahwa saya sampai bikin grup adalah salah satu orang Sulawesi Tengah yang punya jabatan tinggi. Di situ saya memohon bantuannya untuk donasi gitu, untuk saya ngebuktiin tes DNA untuk tempat tinggal saya dan anak-anak di sini. Karena berapa sih biaya? Kata mereka berapa sih biaya di sini? Tapi mereka nggak bisa bantu saya. Saya sama anak-anak di sini kontrak karena sampai nunggak gitu kan. Orang nggak tahu, orang taunya saya itu PNS,
saya itu hidup enak, tapi mereka nggak tahu gimana saya. Saya juga berjuang sendiri di sini. Keluarga nggak ada yang ngebantuin. Iya, karena dari semua cerita kamu tadi, memang perjalanan kamu pasti akan berat. Iya, terus saya merasa benar-benar terpuruk ketika papa saya udah nggak ada. Itu saya memang mau nggak mau saya berjuang, nggak boleh mengharap orang lain. Karena mama saya kan pensiunan juga. Tapi berapa sih gaji pensiun buat bantu-bantu saya dan anak-anak di sini? Saya nggak mau. Jadi saya nggak mau ngeberatin mama saya yang kurang sendiri kan, tinggal sendiri. Jadi saya nggak pernah mau minta gaji pensiun mama saya untuk bantu saya, nggak. Saya berusaha sendiri, gimana caranya saya sama Sultan. Saya sempat jualan puding. Selain gaji PNS saya. Gaji PNS saya tidak seberapa lagi untuk ngidupin anak-anak saya. Iya, aku paham. Sampai di titik ini kan sebenarnya akhirnya yang menjadi pergumulan di hati itu kan adalah masalah status si Sultan kan, dengan biayanya. Iya. Cuma kalau memang kedua belah pihak oke untuk melakukan tes DNA, saya akan support biayanya gitu kan ya. Yang masuk akal ya. Tapi yang benar gitu loh, yang benar. Karena saya pernah melakukan tes DNA dulu. Iya. Pernah tahu ceritanya? Nggak Tahu ya? Oh, dia nggak tahu. Saya pernah melakukan tes DNA, kisarannya memang di angka 10-15an. Nggak tahu sekarang udah naik atau belum. Dan itu harus dilakukan di lembaga yang benar. Dan itu harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Bahwa ada saksi, menandatangani surat yang jelas, tidak bisa dilakukan dengan diam-diam. Kedua belah pihak dari yang bersengketa harus sama-sama menandatangani surat. Anaknya akan diambil kalau nggak darah, mungkin air liur dari dinding mulut. Kalau yang cowok akan diambil dari darah. Dan itu butuh waktu sekitar 2 minggu baru hasilnya keluar. Dan itu nggak mudah. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah, kalau hasil tes DNA-nya mengatakan bahwa itu anaknya, terus mau ngapain? Saya, kalau tujuan saya, yang penting ada hasilnya bahwa itu anak dia. Setidaknya semua orang yang berpikir ke saya bahwa itu bukan anak Andrigo, saya hamil dari laki-laki lain, dan Sultan juga sudah dikata-katain gitu. Ada di kolom komentar bilang, oke. Iya, jadi itu bisa tertutupi bahwa saya bukan perempuan yang gak benar. Kalaupun saya pernah gagal dulu berumah tangga, saya dinikahin baik-baik. Oke. Itu yang kamu ingin cari kebenaran di situ ya. Oh, berarti ada komentar kalau Mbak Tuti ini perempuan gak benar, maksudnya dia sudah sama Andrigo diselingkuh sama laki-laki lain. Jadi ini pembuktian anak ini. Oke, ada ya itu berarti. Terus apa lagi kalau itu udah terbukti? Itu aja. Kalau dari Andrigo kan, seandainya ini anak dia, katanya dia bertanggung jawab. Kalau dia mau menafkahi, alhamdulillah. Saya nggak minta ya. Tapi kalau dia bertanggung jawab menafkahi sesuai kemampuannya dia, saya bersyukur banget. Karena mungkin di situ dia sadar bahwa selama ini dia salah. Terlalu mendengarkan orang lain sampai dia mengorbankan anak kandung dia sendiri. Dan dia ngomong bahwa saya menyebabkan hubungan dia sama anak saya itu jauh. Itu saya nggak pernah. Saya nggak pernah berniat sedikit pun seperti itu. Kalaupun saya dulunya nggak pernah ngomong sama Sultan, tantenya yang ngomong, karena saya merasa untuk apa saya ngomong kalau Andrigonya yang saya coba hubungi diam-diam supaya bisa untuk ketemu Sultan, tapi dia nggak mau respon saya. Gitu. Nah, itu dia. Itu ya? Iya. Oke. Kalau dia tidak mau biaya? Saya tidak masalah. Kalau memang sudah keputusan dia tidak mau nafkahi, saya kan tidak menuntut untuk nafkah. Tetapi dia yang ngomong, dia akan menafkahi. Dia akan bertanggung jawab. Kalau dia tidak menafkahi, tidak apa-apa. Oke. Berarti masing-masing. Setelah tes DNA, kalau terjadi ya? Iya. Setelah tes DNA terjadi, kalau mau masing-masing kamu oke? Iya, oke. Tidak saling ganggu lagi? Enggak. Tidak ada penafkahan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting hasil tes DNA jelas. Iya. Ini Sultan anak siapa? Iya. Itu cukup buat kamu? Cukup banget. Yakin? Iya, yakin. Bisa ulangin lagi? Yakin banget. Yakin ya? Saya nggak pernah nuntut. Oke. Kalau masalah nafkah saya nggak pernah nuntut. Saya cuma minta pengakuan saja. Oke, itu cukup ya? Iya. Sultan udah bisa cari duit juga. Dia udah main di beberapa sinetron juga walaupun nggak pemeran utama. Dia tadi aku udah ngobrol sama dia.
Tapi kan sekarang kan kita harus berpikir lebih dewasa ya untuk setiap masalah ya. Artinya kan ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Supaya kita juga belajar, orang lain belajar, jangan sampai jadi ruwet ya minta ampun kayak gini gitu. Dari kamu sendiri menjalani kehidupan kamu nih dengan urusan yang sekarang nih. Kamu ngerasa kesalahan paling besarnya ada di mana? Kesalahan paling besar saya itu dulunya saya tidak memikirkan secara logika ya, bahwa saya menjalani dengan Andrigo itu, apakah saya sudah yakin bahwa Andrigo itu yang terbaik atau tidak. Jadi saya cuman mengedepankan cinta, tidak mengandalkan logika. Oke, itu satu kan ya. Yang kedua, nikah siri solusi nggak? Paling nggak, kalau kita Muslim, kita tidak berzina lagi. Jadi itu bagi saya solusi. Iya, tapi kan sudah terjadi sebelumnya di luar itu kan? Iya. Jadi memang ya kalau yang dipelajari, kalau di dalam Islam, kalau menikah pada saat anak sudah ada dalam kandungan itu katanya nggak sah. Gitu. Tapi kan pertanggungjawaban itu paling antara saya dan Tuhan. Ada usaha. Gitu. Ada usaha saya. Setidaknya ke depannya itu, daripada saat saya nikah siri itu saya nggak berzina lagi. Mungkin kalau istilah, maaf ya kasarnya adalah hamil duluan itu kayaknya bukan hal yang bisa baik ke depannya kali ya. Iya. Ya maaf ya Bu ya. Iya. Karena maksudnya kita semua punya salah lah. Iya. Cuma kan kita cari edukasinya ya, berangkat dari pengalaman gitu. Karena akhirnya jadi ribet banget kan ya. Iya. Kamu ngerasa itu nggak? Iya. Di situ tuh ya. Ya kita semua pernah muda lah. Iya. Kita semua pernah muda ya. Kita nggak mau bicara tentang luka di masa itu. Cuman kan buat orang, ya pasti akan jadi banyak sekali masalah di situ. Kalau saya kalau mau mendengarkan apa kata orang, mungkin saya tidak sekuat seperti sekarang ya. Betul. Jadi saya menjalani sekarang itu, saya tutup telinga saya. Tujuan saya ke depan baik, saya hanya berharap ketika tujuan saya baik, niat saya baik, insya Allah nanti ada kebaikan juga buat saya. Karena tidak semua manusia suci. Tapi saya tidak munafik lah. Ya ketika itu kan orang untuk kedepannya tahu, kan? Ketika orang tahu, ya saya mengakui. Tapi tolong buat netizen juga pesan saya, jangan terlalu mencibir saya, terlalu memojokkan saya dengan adanya klarifikasi Andrigo. Karena cobalah jadi ada di posisi saya bagaimana. Iya. Intinya sih dua-duanya akan dicibir sih kalau menurut aku ya. Iya. Karena akhirnya ini kan dua orang ini yang melahirkan seorang anak kan. Iya. Ya pasti kalian akan bertanggung jawab penuh. Si dia akan dicibir, kamu akan dicibir. Karena orang itu akan concern dengan si anak ini yang tidak berdosa ibaratnya. Dia kan tidak memilih dari mana dia tidak bisa memilih dari mana dia datang. Iya, benar. Kita sebagai orang tua kan yang bertanggung jawab. Apakah apa yang kita lakukan ini bisa berdampak baik buat dia atau enggak. Ini hanya sebagai bentuk edukasi buat kita semua. Mama saya seorang janda. Iya. Dia berusaha untuk membesarkan seorang anak sendirian. Dia memilih untuk tidak menikah lagi akhirnya, walaupun dia sempat berusaha berapa kali tidak ketemu yang akhirnya cocok. Tapi dia membesarkan saya itu dengan prinsip yang bagus. Iya. Kalau papamu tidak mau sama kamu, tidak ada masalah, nak. Kamu bisa tetap jadi orang. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena kamu tidak berhutang apa-apa. Iya. Kalau ada orang menghina kamu di sekolah, buktikan kalau hinaan dia salah. Karena kalau misalnya tidak ada orang yang mendukung kita, kita minta dukungan sama Tuhan supaya kita bisa dibukakan jalan yang baik. Iya. Saya harap itu juga terjadi sama Sultan mungkin. Sultan boleh kesini deh. Sultan tadi udah dengar sedikit kan ya? Iya. Iya, bagaimana ibu berjuang ya? Iya. Oke, kamu masih tetap mau jadi artis? Iya. Oke. Nah, tujuan jadi artisnya masih sama nih? Masih. Biar papa bangga? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kalau misalnya nanti
papamu nggak mau mengakui dan nggak mau tes DNA, gimana? Sultan ya nggak apa-apa, pasrah aja. Ya udah ya, lepasin ya. Ibu gimana? Kalau memang dia bersikeras tidak mau tes DNA, tapi saya tetap dengan, kan dari awal saya tujuannya memang perjuangkan tes DNA. Biar saya bisa menutupi semua pengakuan dia yang nggak benar dan cibiran orang. Ya itu buat kamu kan? Iya. Mungkin kalau Sultan dia nggak terlalu ngerti ya. Iya betul. Nah kalau kemarin kan dibilangnya mau ya, tapi kan kita nggak tahu manusia bisa berubah-ubah. Iya. Anggaplah akhirnya nggak mau nih. Iya. Kamu gimana? Kalau memang iya saya tetap berjuang dan mungkin akan melalui jalur hukum ya. Iya. Panjang tuh. Karena mungkin kalau udah keluar statement dia seperti itu, klarifikasi dia, kalau saya nggak berani membuktikan tes DNA, saya nggak maju, orang berpikir saya yang memang nggak benar. Itu benar tuh. Jadi saya harus maju, selama saya benar saya nggak akan takut. Tapi kalau orangnya udah nggak mau kan berarti kamu benar tuh pasti. Kalau memang dia nggak mau ya. Iya kan? Nggak perlu tes DNA dong. Iya. Bagaimana tuh? Kalau memang dia nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak perlu? Nggak perlu. Tetap mau di fight nggak nih? Ini berubah-ubah nih. Kalau memang dia nggak mau ya saya nggak apa-apa. Cuman mungkin seperti dari awal kan sama lawyer saya, kan saya tadinya saya nggak seperti sampai sekarang ini ya. Itu berkat lawyer saya. Lawyer saya yang membantu saya. Karena saya dari awal saya ngomong, saya ceritakan bahwa saya untuk menyewa jasa lawyer itu saya nggak punya duit. Jadi lawyer bersedia membantu karena merasa ini juga kasihan juga ke sultannya, gitu kan. Kok bisa ada seorang bapak nggak mau mengakui? Udah kita maju deh gitu. Dan sampai sekarang dia yang masih memperjuangkan semuanya. Jadi kalau memang Andrigonya tidak mau untuk tes DNA, kita mungkin pakai jalur hukum. Kalau saya sih legowo ya. Cuman tetap kan lawyer saya dari awal dengan saya kan memang punya tujuan yang harus membuktikan tes DNA ini. Karena nggak bisa tidak. Oke, jadi intinya kalau dia tiba-tiba tidak mau ya, kan sementara mau ya, tiba-tiba tidak mau, pakai jalur hukum. Jalur hukum. Panjang loh. Iya sebenarnya. Walaupun gratis ya. Iya benar. Sebenarnya seperti itu sih, makanya ya saya jalani aja dulu sekarang. Insya Allah nanti mungkin barangkali bisa terbuka ya. Kalau memang enggak, ya pasrah aja saya. Mau gimana akhirnya. Oke. Iya. Tapi kan itu kan lebih kepada mengembalikan pride kamu kan, Iya. bahwa kamu itu bukan wanita yang berselingkuh, lebih ke sana kan. Iya. Walaupun kadang-kadang keadilan itu mungkin belum adil aja buat kita kan. Cuma tetap harus ada ikhlasnya juga kan. Itu kan poinnya di situ. Oke lah kalau begitu. Sultan, bangga sama mama? Iya. Apa yang kamu bangga? Aku bangga karena mama bisa hidupin kita, mama bisa ngerawat aku sampai aku dewasa. Itu aja. Itu aja. Sedih nggak kalau kau lihat mama kau itu sampai nangis, sampai bingung, sampai apa? Pernah kau lihat mama kau kayak begitu di rumah? Pernah. Gara-gara apa? Mama terharu aja. Nah biasa kan kalau kayak lihat aku nangis karena pengen ketemu papa, mama nangis gitu. Aku juga ikut sedih. Kau pengen bilang apa ke mama kira-kira kalau ingat saat-saat itu? Itu mama betul. Pengen ngomong ke mama, makasih udah ngerawat aku sampai aku dewasa. Dan mama berjuang buat aku. Ya itu aja. Perjalananmu panjang loh. Iya. Sekarang Sultan udah agak ini, kalau dulu masih kecil sakit-sakitan. Seminggu sembuh, seminggu lagi sakit, sampai harus masuk rumah sakit, dinempo, diuapkan. Kalau sekarang alhamdulillah Sultan ini dia nggak mau makan kalau saya nggak makan. Jadi ketika dia punya sesuatu, kalau mau diambil kakaknya, dia marah besar. Jangan, mama dulu.
Dan ketika dia makan sesuatu, kalau saya suka, dia berhenti makan, dikasih ke saya. Makanya saya kuat, saya perjuangkan anak ini. Apa maunya dia saya ikuti, karena saya berpikir sudah terlalu capek dia berjuang untuk mendapat pengakuan. Kalau nggak saya ibunya yang mendukung, siapa lagi? Berarti murni keinginan Sultan ya? Iya. Iya Sultan. Oke. Jangan sampai anak mengontrol kita karena kita orang tua itu yang membimbing anak. Itu tuh poinnya sih sebenarnya. Karena biar bagaimanapun ada banyak hal juga yang akhirnya kita pikirkan ke depannya. Kita semua pengen hal yang baik buat hidup kita. Tapi belum tentu hal yang baik itu datang kepada kita toh. Yang penting apa yang baik ke depannya yang bisa kita lakuin tanpa memperburuk segala yang udah ada sekarang toh. Iya. Banyak yang perlu diperbaiki pasti. Gitu. Semoga semua belajar lah dari hubungan di masa muda, di masa lalu. Saya juga belajar. Iya. Karena impact-nya pasti panjang. Dan konsekuensi yang harus dijalanin tuh banyak. Seorang anak tidak bisa memilih datang dari mana. Dan tidak semua anak bisa sekuat itu untuk ngejalaninya toh. Sultan, tes DNA berani? Berani. Kamu tahu nggak ngapain kalau tes DNA itu? Nggak tahu ya? Iya, ya udah. Semoga bisa tes DNA ya. Iya. Kalau nggak jadi ya udah ya. Iya. Makasih ya Bu Tuti ya. Yang terbaik ya. Iya. Tetap akan dicibir loh Bu, nih videonya keluar. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Demi memperjuangkan apa yang menjadi kemauan Sultan. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting saya juga sudah klarifikasi. Saya tidak munafik. Saya tidak mengakui diri saya suci. Saya bicara padanya. Iya. Tapi nasihat nggak nih? Bisa nggak nih Bu Tuti? Kasih nasihat dong ke Bu Tuti yang dulu. Buat saya yang dulu, yang tadinya berpikir cinta itu segalanya, tanpa memikirkan dan mengedepankan logika. Semoga dengan semua yang terjadi itu menjadi pembelajaran paling berharga untuk diri saya. Dan sekarang itulah menjadi tujuan hidup saya juga, bahwa saya tidak boleh menjadi seperti Tuti yang dulu. Saya harus berubah jauh lebih baik, karena kalau bukan diri saya sendiri yang merubah, tidak ada orang lain yang bisa merubahnya. Dan itu juga jadikan pelajaran buat semua wanita yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia lah, bahwa kalau cinta, boleh cinta, tapi harus mengedepankan logika. Jangan memikirkan nafsu sesaat. Maka itulah Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Wanita dengan rasa dan pria dengan logika. Melengkapi.